Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban tewas kembali terjadi di Sumeneb. Kali ini seorang istri meregang nyawa usai disabet senjata tajam suaminya. Pelaku berdalih emosi karena sang istri terus minta pulang ke rumah orang tuanya akibat tak betah berkeluarga dengan pelaku. Tersangka berinisial ME berusia 38 tahun warga desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Sementara korban berinisial SW berusia 46 tahun. Korban mengalami luka parah di beberapa anggota tubuhnya akibat sabetan senjata tajam pelaku. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawa korban tak tertolong. Peristiwa bermula saat korban minta izin pulang ke rumah orang tuanya. Permintaan ini sering diajukan korban karena ingin menemani ibunya yang hidup sendiri di rumah. Namun sang suami selalu tak mengizinkan dan membujuknya untuk tetap tinggal bersama. Diduga korban tak tahan hidup rumah tangga dengan pelaku sehingga ingin tinggal terpisah. Berdasarkan keterangan saksi bahwa suami istri ini sering cekcok dan penyebabnya antara lain karena istri merasa tidak nyaman, tidak betah di rumah. Kemudian suami berusaha untuk mempertahankan supaya istrinya tetap berada di rumah. Faktor ekonomi kan? Ini masih kita selidiki. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Sumeneb dan terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 45 juta rupiah karena melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Fatur Rosim melaporkan dari Sumeneb. Saudara, seorang warga Bogor, Jawa Barat diringkus oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo lantaran menjadi muncikari. Praktek prostitusi online ini melibatkan 4 perempuan di bawah umur. Dari pengakuan pelaku berinisial AR, praktik prostitusi online ini sudah ia lakukan sejak bulan Juni lalu. Dalam setiap transaksinya, AR meraup keuntungan antara 50 hingga 150 ribu rupiah. Tersangka terbukti menjual 4 gadis di bawah umur berusia antara 16 hingga 17 tahun. Mereka ditawarkan ke pria hidung belang dengan harga bervariasi. Menurut penuturan korban yang mayoritas merupakan warga Jawa Barat, mereka terpaksa menuruti kemauan AR lantaran terjebak. Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji 8 juta per bulan. Adapun persamaan pasal yang digunakan adalah pasal 88 junto pasal 78 I Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara, atau pasal 12 junto pasal 15 huruf G Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Adapun tentu motif dari kejahatan ini adalah terkait dengan motif ekonomi. Tersangka AR dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, keracunan massal di Kabupaten Kediri akibat makanan kadaluarsa terus didalami polisi. Petugas menyita sebanyak 30 truk makanan dan minuman kadaluarsa serta menetapkan seorang pemilik toko sebagai tersangka. Inilah berbagai produk kadaluarsa yang disita Polres Kediri dalam kasus keracunan massal saat menghadiri acara sholawatan di Desa Kercek, Kecamatan Badas. Berbagai produk tersebut meliputi makanan dan minuman ringan sebanyak 30 truk diamankan dari tersangka AF sebagai pemilik toko. Makanan dan minuman kadaluarsa ini disimpan di gudang samping rumah tersangka. Selain penetapan tersangka sebagai pemberi donasi makanan minuman kadaluarsa, petugas juga melakukan pendalaman tentang penjualan produk makanan minuman itu ke masyarakat. Lantas untuk tersangkanya seperti apa sejauh ini? Untuk tersangkanya, setelah kita lakukan pemeriksaan, terdapat satu tersangka, yaitu pemilik toko inisial AF, wanita, umur 44 tahun. Jauh ini posisi tersangka diamankan atau seperti apa sih? Untuk posisi tersangka sendiri sampai saat ini sudah kita lakukan penahanan. Selain makanan kadaluarsa, polisi juga menyita alat penghapus tanggal kadaluarsa pada makanan. Tersangka dijerat pasal 204 KUHP tentang makanan kadaluarsa dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Seperti diberitakan, 153 warga mengalami keracunan massal dan dirawat di rumah sakit. Usai merasakan mual dan pusing setelah mengkonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia lokal saat menghadiri pengajian di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kediri. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Dua warga negara asing asal Belanda dan Filipina dideportasi karena langgar aturan imigrasi. Tetaplah bersama kami.